Halo Bapak Ibu guru yang hebat, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Salam Equilibrium. Perkenalkan, nama saya Vian Lukas Guntur Warsono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Padang, kategori pertama gelombang kedua, bidang studi ekonomi. Saya mengajar di SMA Atalia, Kota Tangerang Selatan. Berikut ini adalah video peer teaching saya dengan topik Lembaga Keuangan Bukan Bank. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya menggunakan problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang. Siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari, belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan secara nyata, baik bersifat interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan atau student center. Langkah-langkah pembelajaran dengan problem-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk selanjutnya, adalah proses pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning. Selamat mengikuti. Baik, selamat siang Ananda sekalian, kelas 10 IPS. Selamat siang. Ya, senang sekali pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Nah, sebelum masuk ke inti materi lembaga jasa keuangan bukan bank, ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan memulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak minta untuk Robert memimpin teman-teman dalam berdoa. Silakan, Robert. Ya, teman-teman semuanya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Robert. Untuk kegiatan berikutnya, nah kita akan mengecek kehadiran. Apakah semuanya hadir? Ananda sekalian dari kelas 10 IPS 1? Hadir semua, Pak. Hadir, Hadir Pak. ya. Bapak Pak. akan cek satu persatu ya, untuk memastikan bahwa semuanya hadir dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Ananda Mimi, apakah ada? Ada, Pak. Hadir, Pak. Yang terakhir, Ananda Febri, apakah hadir? Hadir, Pak. Baik, berarti semuanya hadir ya. Nah, Bapak sampaikan di awal bahwa Bapak akan mengecek kehadiran kita sebanyak 2 kali. Yang pertama di awal pembelajaran, kedua nanti Bapak akan cek kembali di akhir pembelajaran. Ya, seperti itu, supaya Bapak bisa memastikan bahwa kalian mengikuti pembelajaran kegiatan hari ini secara penuh. Bapak masuk ke tahap berikutnya. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Ya, kita akan mulai menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan bersama-sama. Ibu kota Beriman. Halo, Bandung. Ibu Kota kota tenang. Sudah lama tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi laut. Mari Ikut kembali. Ya, baik. Sudah semangat semuanya ya? Sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Mudah-mudahan semuanya sudah semangat kembali, dibangkitkan dengan lagu Halo Halo Bandung. Nah, kemudian Bapak masuk ke dalam tujuan pembelajaran hari ini.
Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis prinsip dan fungsi kegiatan usaha industri jasa keuangan non-bank dalam perekonomian Indonesia dengan benar. Nah, kemudian tidak hanya belajar secara pengetahuan, tetapi kita juga akan belajar secara karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak ambil dua topik atau dua tema dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bernalar kritis, yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang digunakannya dalam menemukan dan mencari solusi serta mengambil keputusan. Itu yang pertama, karena nanti kita akan melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi terkait dengan lembaga jasa keuangan non-bank. Kemudian, yang kedua adalah kreatif, yaitu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi, seperti itu. Jadi, selain kita belajar pengetahuan, kita juga akan belajar mengenai karakter, seperti itu. Karena kalau hanya pintar saja tidak cukup. Ya, di Indonesia ini orang pintar banyak sekali, tapi orang yang memiliki karakter sangat sedikit. Diharapkan Ananda semuanya juga selain pintar juga memiliki karakter. Ya, kalau pintar disertai karakter, nanti Ananda semuanya akan menjadi master. Tapi kalau Ananda sekalian ya pintar tapi tidak disertai karakter, Ananda sekalian akan menjadi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Akan menjadi apa? Keblinger. Bisa ya, akan menjadi keblinger ya. Tapi kalau pintar tidak disertai dengan karakter akan menjadi monster ya. Monster itu menakutkan buat yang lainnya. Nah, jangan sampai kita menjadi manusia yang menakutkan, merugikan keberadaan kita terhadap orang lain. Jadi ini harapan Bapak ketika kita belajar tentang lembaga jasa keuangan non-bank. Nah, Bapak masuk ke dalam inti pembelajaran hari ini. Ya, apakah di sekitar tempat tinggal Anda terdapat lembaga keuangan non-bank? Sebentar ya. Jangan dijawab dulu ya, diingat-ingat pertanyaannya. Apakah di sekitar tempat tinggal Anda terdapat lembaga keuangan non-bank? Ya. Lalu pertanyaan kedua adalah apa peran lembaga keuangan tersebut? Ya, pertanyaan nomor 2 adalah apa peran dari lembaga keuangan non-bank tersebut? Dan yang ketiga adalah apa manfaatnya bagi perekonomian Indonesia? Ya, diingat-ingat dulu pertanyaannya sambil dicari jawabannya. Ya, diingat-ingat dulu apakah di sekitarnya ada lembaga keuangan non-bank, kemudian kalau ada perannya apa untuk nasabah, lalu manfaatnya apa untuk Indonesia. Ya, Bapak stop share screen dulu. Ya, silahkan diingat-ingat terlebih dahulu. Ya, dan dicari jawabannya. Baik, sudah ingat ya pertanyaannya dan jawabannya. Bapak akan kembali share screen. Bapak akan tunjuk salah satu siswa dari kita semua yang akan menjawab pertanyaan. Nah, Bapak di sini udah siapkan nih. Ya, namanya apa? Papan putaran ya, papan putaran yang berisi nama-nama anggota kelas 10 IPS 1. Ya, Bapak mau putar ya. Siapa yang mau menjawab? Asep ini kayaknya. Nih. Robert nih Pak, Robert Pak. Wah, siapa nih? Kita tunggu. Pak Suherman Pak. Wah, ternyata Febri. Ya. Febri. Nah, Beruntung Febri saya, yang Pak. akan menjawab pertanyaan pertama. Nah, mana nih Febri? Ada nggak? Silakan Ada, Pak. Febri. Ya. Lembaga non keuangan yang ada di sekitar tempat tinggal kita ya Pak ya. Ya, betul. Yang pertama apa, Febri? Ada koperasi Pak. Koperasi, betul ya.
Lalu kira-kira peran koperasi itu apa untuk perekonomian? Dia dapat meningkatkan anggotanya, Pak, meningkatkan ekonomi anggotanya salah satunya, Pak. Meningkatkan kesejahteraan Kesejahteraan ekonomi anggotanya. Iya. Baik. Manfaatnya apa kira-kira koperasi? Apa yang bisa Febri lakukan ketika datang ke koperasi? Biasanya kalau di rumah orang banyak minjam, Pak. Oh, banyak pinjam ya. Terus modal Oke. juga, Pak, untuk modal Koperasi usaha. simpan pinjam. Bukan, Oh modal ya, usaha. untuk simpan pinjam ya. Betul. Wah, terima kasih Febri ya, jawabannya Ya, Pak. tepat sekali ya. Kita berikan aplaus buat Febri ya atas Febri dapat uang 100.000 ya. Baik. Yang sobek. Ya, kita cari lagi ya, kita putar lagi. Ya, mudah-mudahan yang kedua ini juga bisa menjawab seperti Febri ya. Kita putar lagi. Siapakah yang mau menjawab untuk pertanyaan yang sama? Ternyata jatuh ke Lewat rebet. ya, jatuh kepada Mimi. Ya, silakan Mimi. Masih pertanyaan yang sama. Mimi ada? Mimi? Oh, Mimi tidak ada ya? Oh, ada. Ada, Pak. Ya, silakan Mimi. Ya, lembaga keuangan yang dekat leasing, Pak. Ya, betul. Yang dekat dengan rumah Mimi. Ya, manfaatnya kalau bagi kita ya, Pak ya, kita bisa mendapatkan barang tanpa mendapatkan barang dengan mengangsurnya, Pak. Kalau Oh, leasing, berarti lembaga ya, keuangannya apa itu namanya? leasing, Pak, lembaga keuangan bukan bank leasing. Leasing ya? Ya. Betul sekali. Betul. Oke, terima kasih Mimi. Kita berikan tepuk tangan juga buat Mimi. Wah, luar biasa nih. Kayaknya semuanya udah pinter-pinter nih. Jadi Bapak nggak usah melanjutkan menyampaikan materi, kita langsung ulangan saja ya. Ambil nilai ya. Setuju nggak? Langsung terima Jangan rapor, dong, Pak. Pak. Jangan, Pak. Langsung terima rapot ya. Waduh, jangan ya. Nanti Bapak nilainya masih kosong ya, karena materinya belum selesai. Baik, Bapak ambil satu lagi ya. Tadi dua-duanya sudah perempuan, mudah-mudahan setelah ini yang ini ya, laki-laki ya. Coba kita lihat siapa. Robert. Nah, ini dia ya. Asep ya, Ananda Asep. Nah, silakan Ananda Asep. Mampus. Ada nggak lembaga keuangan yang di dekat Ananda Asep? Ada, Pak. Apa itu? Pegadaian. Wah, Pegadaian ya. Mengatasi masalah tanpa masalah, Pak. Wah, luar biasa sekali ya. Pernah Asep berkunjung ke Pegadaian? Pernah, Pak. Di situ kita bisa menggadaikan alat-alat elektronik, kemudian perhiasan. Berarti Punya apa? siapa Berarti itu? Punya Asep masalah sendiri itu, Pak. atau punya orang tua? Punya orang Mamanya tua, tuh, Pak. punya ibunya, Pak. Wah, ya. Izin orang tua nggak itu ya? Harus izin Saya orang kira tua enggak ya. nih, si Asep. Kebetulan sama orang tua, Pak, buat tambah-tambahan bayaran, Pak, SPP. Oh gitu, ya baik ya betul ya seperti yang Asep sampaikan bahwa di Pegadaian kita bisa menggadaikan barang untuk mendapatkan sejumlah uang. Nah nanti kalau kita sudah punya uang kita bisa menebus kembali barang yang tadinya kita gadaikan. Baik ya, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Bapak akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, Bapak akan ganti slide. Nah, kita akan menyaksikan 3 buah video ya. Karena video ini sudah Bapak upload di Google Classroom, kita akan menyaksikan satu video saja ya. Kita akan menyaksikan video yang pertama yaitu tentang uang senilai 50 juta rupiah yang rusak dimakan rayap. Nah, kalau minggu lalu Pak Robert menerangkan bahwa uang yang rusak itu bisa ditukar di Bank Indonesia. Nah, kita lihat ya tayangan video ini, kita simak baik-baik apakah uangnya masih bisa ditukar di Bank Indonesia. Ya, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar dengan jelas.
Musibah naas dialami oleh Samin, pria yang berprofesi sebagai penjaga sekolah di SD Negeri Loji Wetan Solo ini harus merelakan uang tabungannya yang rusak dimakan rayap. Ironisnya, uang tabungan ini sejatinya akan digunakan untuk pergi ke Tanah Suci. Raut kesedihan sangat nampak di wajah Samin saat mengumpulkan uang di dalam kardus yang telah hancur tersebut. Uang ini merupakan hasil tabungan Samin yang dikumpulkannya dari hasil berdagang di kantin sekolah selama 2,5 tahun. Samin juga mengaku ia rutin menyisihkan Rp100.000 setiap harinya yang kemudian disimpannya dalam kardus dan diletakkan di lemari sekolah. Pagi-pagi kurang lebih jam 9 lalu sempat dibuka. Ternyata yang satu sudah dimakan rayap habis ini. Yang satu alhamdulillah aman. Rencananya untuk apa uang ini, Pak? Ya rencana saya punya niatan untuk daftar haji. Setelah kejadian tersebut, Samin dan juga istrinya membawa uang tersebut ke Bank Indonesia Cabang Solo. Ia pun sudah diberikan penjelasan dari pihak bank bahwa uangnya bisa saja diganti dengan syarat bila luasan uang yang tersisa masih masuk dalam 2/3 bagian dari ukuran aslinya. Tidak hilang akal, Samin dan juga istrinya lalu mencoba merangkai kembali uang tersebut agar dapat ditukar dengan uang yang baru. Penggantian itu harus memiliki size atau ukuran minimal 2/3 dari ukuran penuh. Kenapa 2/3? Ya kalau ukurannya separuh diganti nanti pada dipotongin ditukerin jadi 2. Jadi harus 2/3 supaya tidak ada double claim. Belajar dari kejadian Samin ini, Bank Indonesia pun mengimbau kepada masyarakat agar mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank agar keamanannya terjamin. Ya, itu video yang pertama ya, tentang kisah seorang yang bernama Samin. Ya, Bapak lanjut ke slide berikutnya, mungkin nanti bisa disimak sendiri. Ya, Bapak sudah upload videonya di dalam Google Classroom. Ya, yang pertama ada video dari Samin. Ya, video dari Samin. Samin ini memiliki niat dan tujuan mulia dalam mengumpulkan uang. Uang yang dikumpulkan setelah terkumpul maka akan digunakan untuk ibadah naik haji, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, video yang kedua adalah video tentang Indra Kents. Ya, pasti Ananda sekalian tahu ya siapa itu Indra Kents ya, influencer yang selalu memamerkan kekayaan mewahnya ya, atau istilahnya adalah flexing ya, dengan istilah yang mungkin kalian sudah familiar ya dalam ingatan kalian. Slogannya apa dari Indra Kents? Ada yang tahu? Murah banget ya. Tetapi pada akhirnya hari ini Indra Kents masuk ke penjara ya, masuk ke penjara karena ternyata Indra Kents melakukan penipuan kepada para nasabahnya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah video tentang salah satu perusahaan asuransi yang dituntut dan didatangi oleh nasabahnya karena dananya tidak bisa dicairkan, seperti itu. Nah, ketiga peristiwa itu tentu saja adalah peristiwa yang menyedihkan untuk kita semua. Nah, kita perlu belajar dari ketiga hal tersebut. Jangan sampai hal itu menimpa diri kita. Ya, kita harus belajar tentang literasi keuangan supaya kita bisa menitipkan uang kita kepada lembaga yang tetap. Ya, lembaga yang tentu saja dilindungi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kita masuk ke dalam diskusi lagi. Ya, di sini ada sekitar 4 pertanyaan ya. Tadi di putaran Bapak belum semuanya mendapatkan giliran. Nah, di kali ini Bapak mau tanya ke teman-teman kita yang belum mendapatkan giliran ya. Untuk nomor 1 tidak perlu dijawab ya. Apakah kamu ingin bernasib seperti orang di video tadi? Pasti tentu saja tidak ya. Kita mulai dari kenapa?
Robert mau katanya Pak. Wah, jangan sampai ya, jangan sampai karena cari uang itu susah ya, apalagi di video yang pertama tadi ya, di mana Bapak Samin tampak sangat sedih sekali ya, tapi kalau saya ya, punya uang Pak, kalau saya punya uang langsung beli makanan, beli minuman Pak. beli makanan dan minuman ya, wah nanti uangnya jadi lemak di perut ya. Betul ya. Tapi tadi kita mendengarkan dari video tadi, ternyata penjelasan Pak Robert minggu lalu benar ya. Uang itu bisa diganti asal 2/3 bagiannya tidak mengalami kerusakan. Tadi sudah dijelaskan dari petugas Bank Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan ini. Kenapa kira-kira peristiwa itu bisa terjadi? Lalu cara apa yang tepat untuk menyimpan uang, terutama dalam jumlah yang banyak? Nah, kira-kira lembaga keuangan manakah yang bisa dipakai agar kasus serupa itu tidak terjadi? Ya, Bapak stop share screen dulu. Ya, Bapak akan ambil senjata Bapak ya, biar jawabannya tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Ya, Bapak akan putar kembali. Siapakah ini yang akan menjawab pertanyaannya? Sinta, ya. Silakan, Sinta. Oh, Pak, apa pertanyaannya tadi, Pak? Pertanyaan yang pertama adalah kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Ya, kira-kira kenapa peristiwa itu terjadi ya. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyimpan uang yang tepat terutama dalam jumlah yang banyak, dan lembaga keuangan apa terutama yang non bank yang bisa digunakan. Silakan Sinta. Coba ya Pak. Ya, baik. Kenapa bisa terjadi? Karena uang itu kan bahannya itu gimana? Tempat menyimpannya itu tidak aman, Pak. Tempat menyimpannya tidak aman, ya. Menyimpannya di mana tadi? Di kardus. Di kardus, ya. Betul. Harusnya di mana? Menurut Sinta? Di lembaga keuangan, Pak. Lembaga keuangan. Contohnya apa? Misalnya, kalau tadi Pak Samin ingin ibadah haji, berarti menyimpannya di mana? Ayo, tahu nggak, Sinta? Tabungan haji mungkin, Pak. Tabungan haji bisa. Baik, terima kasih Sinta ya. Bapak akan tampilkan satu lagi ya, satu lagi. Berikutnya setelah Sinta, Devi. Silakan. Devi, Ananda Devi. Ya, Pak. Ya. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Ananda Devi. Ya, karena menyimpannya di tempat yang tidak aman, Pak. Menyimpannya tidak di tempat yang aman. Nah, kira-kira kenapa Pak Samin tidak menyimpan di tempat yang aman? Kira-kira kenapa? Mungkin dia repot, mungkin Pak, pergi ke bank jauh-jauh gitu, Pak. Ya, Mana betul. rumahnya, Pak, gitu. Ya, betul. Nah, lembaga apa kira-kira yang tepat untuk menyimpan uang dalam jumlah banyak? Koperasi bisa tuh, Pak. Koperasi. Koperasi bisa. Oke, baik. Di bank juga bisa, ya. Di pegadaian juga bisa sekarang ya. Produk dari pegadaian untuk memfasilitasi kita menunaikan ibadah haji seperti itu, ya. Betul ya. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya literasi keuangan dari Pak Samin. Nah, maka tujuan kita belajar hari ini adalah supaya kejadian itu tidak menimpa kita, ya, hanya cukup menimpa Pak Samin, dan Pak Samin akan menggantikan, rezekinya akan tergantikan, mudah-mudahan tetap bisa berangkat haji dan semakin melimpah lagi rezeki dari Pak Samin, ya. Jangan sampai kita mengalami hal yang serupa dengan Pak Samin, karena penyesalan itu datangnya di akhir, ya. Kalau di awal namanya apa kira-kira?
Pak Asep, Pendaftaran, Pak. ya, namanya pendaftaran ya. Penyesalan adanya di akhir, tapi nggak ada orang yang mendaftar mau menyesal, itu tidak ada ya. Baik, Bapak lanjut ke bagian berikutnya ya. Bapak lanjut ke bagian berikutnya ya. Nah, inilah mind map yang akan kita pelajari tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Ya, di sini ada asuransi, ada otoritas jasa keuangan, ada koperasi, ada lembaga pembiayaan, kemudian ada pegadaian, ada pasar modal, ya, ada dana pensiun. Masing-masing lembaga keuangan non-bank ini punya fungsi dan ciri khasnya masing-masing. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki produk yang sama dengan lembaga keuangan yang lainnya. Ya, ada yang memiliki produk yang sama. Misalnya koperasi, ya, Bapak kemarin habis membeli mobil, ya, karena Bapak nggak punya cukup uang, Bapak pinjam uangnya di koperasi. Maka Bapak membayar mobil tersebut, membayar cicilannya di koperasi, ya, Bapak bisa pakai mobil. Ada juga lembaga pembiayaan. Ya, Bapak di situ juga bisa memanfaatkan fasilitas lembaga pembiayaan untuk Bapak bisa mendapatkan mobil. Ya, jadi kita punya berbagai macam alternatif pilihan yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang keuangan kita. Ya, tentu saja ini yang aman, yang dilindungi oleh OJK. Ya, jangan sampai sekali-kali kita pinjam di pinjaman online. Ya, jangan sampai itu terjadi, apalagi pinjam di lintah darat. Ya, nanti hidup kita akan menjadi lebih sengsara lagi, ya, bukan menolong tapi malah dirongrong kita, ya, nantinya seperti itu. Nah, Bapak lanjut ke tahap berikutnya. Nah, silakan kalian buka LKPD yang kedua yang sudah Bapak berikan, yang sudah Bapak upload di dalam Google Classroom. Ya, di dalam LKPD itu kita belajar dari kisah Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat ini adalah seorang pengusaha roti. Dalam menjalankan usahanya, seringkali Pak Rahmat mengalami kendala dalam pengelolaan dan pendanaan. Tapi Pak Rahmat ini nggak mau menyerah, karena dia sadar Pak Rahmat ini punya keluarga, dan Pak Rahmat ini punya banyak karyawan. Makanya Pak Rahmat ini nggak mau menyerah dan terus mengembangkan usahanya. Walaupun mengalami pandemi COVID, Pak Rahmat tetap berjualan roti seperti biasanya. Nah, silakan Bapak beri waktu sekitar 10 menit ya untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang mengalami kesulitan, boleh ditanyakan ke Bapak seperti itu. Ya, jawabannya bisa lebih dari satu lembaga keuangan non-bank. Karena seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa produknya ada yang mirip, ada yang sama. Ya, tinggal kita sebagai nasabah yang memilihnya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih menguntungkan. Oke, waktunya habis. Silakan Robert untuk membantu Bapak mengumpulkan LKPD dari teman-temannya. Oke, Pak. Asep, mana LKPD mau cepat, Asep? Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa presensi ini akan Bapak lakukan 2 kali, di awal dan di akhir. Gunanya untuk mengecek kehadiran Ananda sekalian. Ya, apakah Ananda di awal ada, tapi di akhir ternyata nggak ada. Ya, Bapak cek dengan cara permainan. Ya, permainannya secara online. Jadi bisa dilakukan oleh Ananda sekalian, walaupun ada di rumah. Linknya sudah Bapak kirim ke kolom chat. Ya, silahkan diklik. Kita bisa masukkan nama kita sebagai tanda kita hadir dalam pembelajaran Bapak. Ya, silahkan diselesaikan dulu permainannya sampai nama kalian terdaftar di situ.
Ya, silakan Bapak beri waktu. Ya, nama permainannya adalah pecah balon. Ya, ini Bapak bawa balon beneran, tapi nggak bisa dipecahkan oleh Ananda sekalian. Maka Bapak permainannya Bapak bikin online, ya, pecah balon. Tidak hanya bermain game, ya, tidak hanya menyenangkan, tapi juga tentang pembelajaran. Ya, silakan. Boleh dimainkan, ya, gamenya, ya. Memecahkan balon supaya barangnya jatuh ke dalam kereta. Ada yang sudah selesai? Bapak cek dari sini. Wah, belum ada yang selesai, ya. Bisa dibuka gamenya, Robert? Bisa, Pak. Bisa, ya. Kereta apinya terlalu kencang, Pak. Kalau levelnya tambah sulit, biasanya tambah kencang, ya, untuk menguji keahlian kita, ya, dalam memahami materi tersebut. Ya, berarti kereta apinya sudah menerapkan HOTS, high order thinking skill, ya, makin cepat. Ya, seperti itu. Baik, ya, Bapak lihat semuanya sudah mengumpulkan, ya, beberapa namanya sudah terlihat di sini, ya. Nah, nanti akan Bapak cek siapakah yang aktif, ya, dalam pembelajaran hari ini. Ya, Bapak punya rekaman semuanya, ya, dari aplikasi yang Bapak gunakan pada hari ini. Oke, Bapak sudah ada di akhir pembelajaran. Minggu depan kita akan bermain peran dan membuat poster. Untuk pembagian kelompoknya sudah Bapak bagi dan sudah Bapak posting di dalam Google Classroom. Nanti Ananda sekalian bisa mencermati siapa-siapa yang menjadi anggota kelompoknya. Ya, kita akan bermain peran, ya. Caranya bermain peran, caranya menyusun poster bagaimana sudah ada di dalam modul yang sudah Bapak bagikan. Ya, tinggal kalian cermati, minggu depan akan kita lakukan bersama-sama. Masih membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Ya, demikian pembelajaran Bapak pada hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapak minta Ananda Robert, ya, untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Ya, teman-teman semuanya, ya, kita bersiap untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita bersyukur. Bersyukur, mulai. Selesai. Demikian penyajian video pembelajaran peer teaching PPG dalam jabatan dengan menggunakan model problem based learning. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat.